Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekatur merupakan Biro Umroh Haji Khusus berpengalaman di mana kami telah memberangkatkan ribuan jamaah, baik umroh maupun haji. Mekatur dan Lizara menghadirkan layanan berkualitas dan bertekad untuk terus menjadi travel haji dan umroh yang teramanah dengan sistem akuntabilitas, terpercaya dan sehat. Didukung dengan tim yang berakhlakul karimah, profesional dan solid, kami siap melayani para tamu Allah dengan pelayanan yang prima dan dengan sepenuh hati. Dan pastinya dengan pembimbing dan mutawif yang berpengalaman dan profesional. Mekatur dan Lizara selalu berkomitmen penuh dengan pelayanan terbaik, berlandaskan syariat Islam dengan menyediakan fasilitas premium, terpercaya dan terjangkau, berupa hotel yang dekat dengan Baitullah, kemudian jadwal penerbangan yang pasti, manasik di gedung sendiri, dan kami juga terdaftar di Kemenak, bersertifikat IATA, dan pasti tergabung dalam asosiasi terbesar di Indonesia, yaitu Asosiasi Ampuri. Mekatur terus berkomitmen untuk memberikan kajian edukasi serta tayangan-tayangan Islami dengan syiar dakwah kami melalui media podcast kami, dan dengan dukungan pastinya brand ambassador kami. Kami juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada pihak-pihak yang selalu membantu program CSR kami. Pastinya kami terus berinovasi untuk jamaah Mekatur. Untuk itu, silakan bergabung bersama kami. Mitra terpercaya Anda beribadah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sahabat Mekatur dimanapun Anda berada, kembali lagi kita bersua dalam program kajian Riyadhus Shalihin yang dipersembahkan secara khusus oleh Mekatur Umroh Haji and Travel, pilihan Anda semuanya. Pada saat ini kita sampai kepada hadis ke-34, masih pada bab sabar. Hadis disampaikan oleh sahabat Anas radhiyallahu anhu. Kata sahabat Anas, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha, sesungguhnya Allah, qala berfirman. Masuk dalam kategori hadis qudsi. Firman Allah Subhanahu wa taala yang tidak masuk dalam kategori Al-Qur'an dan periwayatannya disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idzabtalaitu abdi, kata Allah, apabila aku menguji hambaku bihabibatihi, dengan orang yang disayang. Mungkin diuji, diambil nyawanya. Tentu sedih. Sebagaimana kita sedih pada saat orang tua meninggalkan kita. Sama. Tidak ada kesedihan yang lebih dalam, melebihi orang yang kehilangan anaknya. Tidak ada kesedihan yang dirasakan oleh seseorang melebihi kesedihan pada saat orang tua kehilangan orang yang selama ini diperjuangkan, yaitu anaknya. Atau mungkin diuji dengan pasangannya. Diambil nyawanya dahulu. Atau orang yang disayanginya terkena musibah. Atau mungkin diuji dengan anaknya. Anaknya bermasalah. Mungkin. Sehingga Allah mengatakan, Idzab talaitu abdi bihabibatihi, apabila aku menguji seorang hamba pada orang-orang yang disayangnya,
fasabara, kemudian ia sabar, awattuhu minhumal jannata, maka saya akan mengganti keduanya dengan surga. Seorang anak yang sabar ketika orang tuanya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia ridho akan ketentuannya, maka Allah akan mengganti pahala bagi anak dan orang tuanya surga. Seseorang yang ikhlas anaknya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia ridho atas ketentuan tersebut, maka orang tua dan anak akan mendapatkan surga. Seorang istri yang meninggal dan suaminya ikhlas akan ketentuan Tuhannya, maka Allah akan memberikan kedua insan pasangan ini surga. Seorang istri yang sabar dengan kewafatan suaminya, maka Allah akan memberikan pahala surga bagi kedua pasangan ini, baik istrinya maupun suaminya. Subhanallah, tidak ada yang lebih nikmat bagi seseorang kecuali sabar. Tidak ada balasan yang melampaui batas, yang tidak ada batasnya kecuali sabar. Bahkan pada saat seseorang diuji dengan orang-orang yang tersayangnya dan ia sabar, Allah akan berikan balasan surga. Hadis seterusnya sahabat mekatur an Atha bin Abi Rabah. Atha bin Abi Rabah qala berkata, qala Ibnu Abbas, kata Atha bin Abi Rabah, Ibnu Abbas berkata kepadaku, ala urika imra'atan min ahlil jannah, mau enggak aku tunjukkan kepadamu sosok seorang wanita ahli surga. Fakultu, maka Ibnu Abbas mengatakan, maka Atha bin Abi Rabah mengatakan, bala, ya saya mau. Qala, maka Ibnu Abbas berkata, hadhil mar'atus sauda, itu dia wanita perempuan, itu dia wanita hitam, atatin Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat, lihatlah wanita perempuan, wanita hitam yang datang kepada Nabi dan kemudian berkata, inni usra'u wa inni utakasyafu fad'ullaha ta'ala li ya Rasulullah, doakan kepada aku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, in syi'ti sabarti walakil jannah, kalau kamu ingin saya doakan, maka bersabarlah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kamu akan mendapatkan surga. Wa in syi'ti da'autullaha ta'ala ayyu'afiyaka, tapi kalau kamu ingin saya mendoakan supaya engkau dalam keafiatan. Faqalat, maka ia menjawab, asbiru, saya sabar kalau itu ya Allah. Faqalat, maka perempuan tersebut mengatakan, inni atakasyafu fad'ullaha alla atakasyafu fad'alaha. Wanita ini mendapatkan dua pilihan, opsi dari Nabi. Apakah ia bersabar? Apakah akan didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka wanita tersebut memilih untuk bersabar. Dan gara-gara kesabarannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan surga. Ibnu Abbas menjelaskan kepada kita bahwa wanita ahli surga adalah wanita yang sabar. Meskipun secara fisiknya ia hitam, memiliki kesabaran. Warna kulitnya hitam, tetapi hatinya putih, jernih, bersih, sehingga memiliki kesabaran. Hadis seterusnya sahabat mekatur, an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, anak daripada Abdullah bin Mas'ud. Qala, dia berkata,
ka'anni anduru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Mas'ud yang mendapat gelaran sebagai Abu Abdurrahman, saya seolah-olah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyan minal anbiya, sedang menjelaskan kisah tentang salah seorang nabi. Dharabahu qaumuhu, yang dipukul oleh kaumnya. Fa'admau'uhu, sampailah darahnya bercucuran. Nabi menceritakan tentang seorang nabi yang dipukuli oleh kaumnya sampai berluka, sampai darahnya mencucur. Wa huwa yamsahu damma an wajhihi. Nabi itu mengusap wajahnya yang berdarah. Ia mengusap darah dari wajahnya. Yaqulu, dan Nabi kemudian mengatakan, Allahumma gfir, ya Allah, ampunilah li qaumi, untuk kaumku, fa innahum la ya'lamun, karena mereka tidak mengetahui. Sahabat Mekatur, orang yang paling dekat dengan Allah, orang yang doanya mustajab, orang yang paling mungkin mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ia disakiti oleh kaumnya, ia dipukuli oleh kaumnya, sampai darahnya mengucur dari wajahnya. Dalam situasi seperti itu, ia menunjukkan kesabaran. Bukan hanya sekedar itu, menahan sakit lukanya, dan masih sempat berdoa, Allahumma gfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Sungguh, surga adalah tempat terbaik bagi mereka-mereka yang sabar. Jika para nabi yang sedemikian dekatnya dengan Allah, jika para nabi yang paling mungkin mendapatkan pertolongan dari Allah sabar, lantas apa yang bisa kita lakukan di hadapan Allah, di hadapan ujian-ujian tersebut, kecuali kesabaran. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita sebagai orang yang sabar. Sahabat Mekatur, jangan kemana-mana. Kita akan kembali selepas pariwara berikut ini. Sahabat Mekatur, berbahagia sekali kita kembali pada segmen kali ini. Kita akan melanjutkan membaca hadis Riyadhus Shalihin dalam bab sabar. Pada kali ini, kita membaca hadis ke-37 yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Sa'id dan Abu Hurairah meriwayatkan satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda, ma yusibul muslim, tidaklah sesuatu menimpa seorang muslim min nasabin, berupa kepenatan, wala wasobin, tidak pula kesusahan, wala hammin, dan kegundah gulanaan, wala hazanin, dan pula kesedihan, wala adha, dan sesuatu yang menyakitkan, wala ghammin, dan sesuatu yang membuat seseorang itu sedih. Hatta syaukatu, sampailah duri, yushakuha, yang mengenai tubuhnya, illa, kecuali kaffarallahu biha min khatayahu, kecuali hal itu akan menjadi penghapus atas kesalahan-kesalahan yang ia lakukan. Sahabat,
Seorang mukmin mungkin merasa sedih pada saat mendapat musibah. Seorang mukmin mungkin merasa cemas ketika ia sakit. Seorang mukmin mungkin hatinya gulana ketika cita-citanya tidak kunjung tercapai. Seorang mukmin mungkin fisiknya sakit, tetapi semuanya itu akan menjadi kifarah atas kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Sehingga pada saat kita sakit, kita mengharap Allah ampuni dosa kita. Pada saat badan kita lelah, kita mengharap Allah hapuskan dosa kita. Pada saat kita khawatir atas sesuatu yang mungkin akan menimpa kita, kita bersabar, Allah akan menghapus kesalahan-kesalahan kita. Rasa cemas atas sesuatu yang tidak kunjung kita dapatkan, semuanya akan menjadi penghapus dosa pada saat kita bersabar menerima ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ke-38, wa an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala, Ibnu Mas'ud meriwayatkan, dakhaltu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya masuk menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersandar. Fakultu, dan kata Ibnu Mas'ud, saya berkata, ya Rasulullah, ya Rasulullah, saya perhatikan engkau sakit. Engkau merasakan sakit yang begitu dahsyat. Maka Rasulullah menjawab, ajal, betul. Inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum, betul. Saya merasakan sakit seperti sakitnya dua orang di antara kalian. Sehingga sakitnya Nabi itu senilai sakitnya dua orang di antara kalian, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qultu, maka Ibnu Mas'ud berkata, ya Rasulullah, dzalika anna laka ajrain, wahai Nabi, kenapa sakitmu setara dengan sakitnya dua orang? Apakah itu bermakna engkau akan mendapatkan dua pahala? Qala, maka Nabi menjawab, ajal, ya betul. Dzalika kadzalika, betul demikian, seperti itu. Kalau saya merasakan sakit sama dengan dua sakit di antara kalian, itu karena saya akan mendapatkan dua pahala sebagaimana kalian mendapatkan. Ma min muslim yusibuhu adza, tidaklah seorang muslim yang tertimpa sebuah kesakitan, sebuah rasa sakit, syaukatun fama fauqaha, atau duri yang mengenakannya, atau yang lebih rendah dari itu, yang lebih tinggi dari itu, illa kafarallahu biha sayyiati, kecuali Allah akan hapus kesalahan-kesalahannya. Wa hutat anhu dunubuhu, dan akan dihapus pula dosa-dosanya. Kama tahuttus syajaratu waraqaha, sama seperti ketika pohon-pohon itu terampas. Pada saat seseorang melewati sakit, merasakan sakit, maka dosanya akan dihapus, kesalahannya akan dihapus, dan derajatnya akan ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demamnya Nabi itu setara dengan dua demamnya para sahabat, dan itu karena Nabi akan mendapatkan pahala 2 kali lipat. Dan ketahuilah, semuanya itu akan menjadi pahala bagi orang-orang yang bersabar. Hadis yang seterusnya disampaikan oleh Abu Hurairah, may yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, yusib minhu, maka Allah akan memberi musibah. Dengan demikian maka kemuliaan seseorang itu ditentukan oleh seberapa kuat dan sabarnya dia menerima musibah-musibah tersebut. Justru Allah mengatakan,
Di antara ciri-ciri orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikirimkannya musibah ke atasnya. Pada saat ia sabar dengan musibah, saat itu pula kebaikan ada dalam dirinya. Mudah-mudahan Allah memberikan ketulusan hati dan keikhlasan jiwa, serta keridhaan untuk menerima segala takdir-takdir dari Allah. Sabar pada saat diberi musibah, tulus pada saat mendapatkan ujian. Dengan cara itu, mudah-mudahan Allah mengasihi kita, memberi pahala kita yang berlimpah, dan akan memberikan surga di akhirat kelak. Terima kasih. Hadani Allahu wa iyyakum ajmain. Sampai jumpa pada segmen-segmen selanjutnya bersama Mekatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.